Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya, jumpa lagi dengan saya di channel Santri Gunung. Pada video kali ini saya akan bercerita berdasarkan analisa saya dan pengetahuan saya yang saya dapatkan di dalam dua kitab ini, Al-Haqaiq Al-Islamiyah Firrodi alal Ma'azim alal Mazaim Al-Wahabiyah, dan yang kedua ini kitab Fitnatul Wahabiyah. Nah, di dalam kitab Fitnatul Wahabiyah ini ada kitabnya saudara kandungnya Muhammad bin Abdul Wahab, yaitu Sulaiman bin Abdul Wahab, saudara kandungnya sendiri, yaitu kitabnya As-Sawa'iq Al-Ilahiyah. Ini juga menolak pahamnya Wahabi. Begini sahabat ya, kalau ada yang bilang Muhammad bin Abdul Wahab itu seorang pahlawan seperti halnya tuanku Imam Bonjol, sungguh itu adalah sebuah omongan yang sangat keliru sekali, karena sejarah mencatat kejadian di masa lampau itu tidak seperti itu. Dan berdasarkan analisa dari kitab yang sudah saya punya ini, dua kitab ini, saya menyimpulkan ternyata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu memang ahli ibadah. Tapi mohon maaf, karena beliau ini tekun beribadah, sehingga dia ini tergolong orang yang istilahnya itu ambisi menjadi kiai. Kalau kita istilahkan sekarang itu ambisi menjadi kiai. Karena Muhammad bin Abdul Wahab ini, dia kan sekolahnya ya orang tuanya tahu, saudaranya tahu, dengan keterbatasan ilmunya tiba-tiba ingin menunjukkan dirinya sebagai Syekhul Islam atau Imam Madhab. Jadi kayak seolah ada cita-cita untuk menjadi seorang yang pemimpin agama, seorang yang jadi panutan dalam agama, dan ini sangat keliru sekali. Bahkan ini di dalam kitab As-Sawa'iq Al-Ilahiyah yang dikarang oleh saudara Muhammad bin Abdul Wahab sendiri, ini menolak dengan keras sekali paham-paham saudaranya sendiri. Ini saudaranya sendiri loh yang bilang. Jadi saudaranya sendiri itu bilang kalau Muhammad bin Abdul Wahab itu tidak layak untuk menjadi seorang pemimpin agama. Kalau kalian tidak percaya nih, saya bukakan ya di dalam kitab As-Sawa'iq Al-Ilahiyah. Jadi di awal-awal itu begini, di dalam kitab ini setelah pembukaannya. Memang kitab ini kan disusun khusus untuk menolak paham Wahabi, paham saudaranya sendiri. Yang ditolak itu saudaranya sendiri. Kalau ada orang lain bilang seperti Imam Bonjol, lah itu mungkin dia sudah termakan dengan iming-iming yang disodorkan oleh Muhammad bin Abdul Wahab pada masa lampau dan dilanjutkan oleh pengikut-pengikutnya. Dan pengikutnya tentu saja tidak tahu disodori iming-iming dengan dibungkus Al-Quran dan hadis. Ya tentu saja orang pasti ikut, apalagi kalau orangnya itu tidak terlalu mengerti agama. Dan ini ternyata terjadi. Ya, jadi begini, di pembukaannya ini sindirannya sangat keras sekali. Kita buka di halaman 17, As-Sawa'iq Al-Ilahiyah. La yajuzu li ahadin ayyakuna imaman fiddin wal madhab al-mustaqim hatta yakuna jami'an hadhil khisola. Jadi tidak patut kan begitu ya. La yajuzu li ahadin, tidak boleh bagi seorang pun menjadi imam agama atau pemimpin agama dan pemimpin madhab yang lurus
terkecuali jika dia sudah memiliki eh, keadaan-keadaan ini, yaitu apa? Yang dipenuhi dalam menjadi imam agama atau pemimpin agama atau imam madhab begitu. Wahya ayakuna hafidhan lilugati lilugatil arabiyati. Dia hafal lunggat-lunggat bahasa Arab. Wakhtilafiha, dan perbedaan-perbedaannya, perkhilafan-perkhilafannya. Wa ma'ani asy'ariha, makna-makna syairnya. Wa asnafiha, dan macam-macamnya. Wakhtilafil ulama'i, dan perbedaan para ulama, wal fuqaha'i, lan para ahli fikih. Wayakuna aliman faqihan, dia harus alim, harus fakih. Wa hafidhan lil i'rabi, dan hafal i'rab. Kemudian wa anwa'ihi wal ikhtilaf aliman bi kitabillahi hafidhan lahu wal ikhtilafi qiraati, dan banyak sekali ya, ini sampai satu baris, ini sampai satu baris. Jadi mulai dari sini sampai sini. Jadi persyaratannya itu banyak. Jadi ini sindiran keras kepada saudaranya sendiri, agar untuk menjadi imam agama atau pemimpin agama atau pemimpin madhab begitu, dia itu harus memenuhi ini semua. Nah ini kakaknya kan tidak memenuhi, jadi tidak layak. Artinya kan secara halus dia mengatakan ini dia tidak layak, harus begini. Keras sekali toh sindirannya. Ini sangat mengena sekali kepada Muhammad bin Abdul Wahab. Makanya saudaranya sendiri ini tidak setuju kalau Muhammad bin Abdul Wahab itu dijadikan sebagai pemimpin madhab. Dan di akhir-akhir ternyata ada banyak sekali ustadz yang mengatakan Muhammad bin Abdul Wahab itu seorang orang wali biasa, ulama biasa, mengikuti Imam bin Hambal. Nah, tuduhan itu banyak sekali ulama yang menentang. Tidak ada sejarahnya Muhammad bin Abdul Wahab itu mengikuti Imam Hambali. Bahkan ini saya bacakan yang lebih keras lagi mengenai Muhammad bin Abdul Wahab di masanya. Jadi amma ba'du faqad warada as-sahifatu ar-radiyatu ani ar-risalah al-wahhabiyah. Jadi ada satu kitab, ini langsung saya simpulkan saja di sini ya. Ini kitabnya adalah kitab Saiful Jabbar Al-Maslul Alal A'da'il Abror, di satu kitab. Ini kitabnya jadi satu. Fitnatul Wahabi jadi satu. Tapi ada beberapa kitab di sini, termasuk kitabnya saudaranya Muhammad bin Abdul Wahab sendiri. Nah, di sini intinya begini ya. Muhammad bin Abdul Wahab itu tidak layak menjadi pemimpin agama, apalagi imam madhab. Kemudian dengan ambisi-ambisi Imam Muhammad bin Abdul Wahab ini, ternyata ada tujuan duniawi di dalam kitab ini. Mereka entah tujuan duniawi atau apa, yang jelas mungkin karena keterbatasan pemahaman Muhammad bin Abdul Wahab, karena kan dia itu mengikuti Imam Ibnu Taimiyah yang sangat menentang sekali dengan tawasul dan masalah syirik. Jadi dengan keterbatasan pemahaman, akhirnya mereka itu melakukan hal-hal yang terlarang, sampai membunuh, minal qotli wan nahbi wasabi wahadmi masjidi Abdillah bin Abbas. Ini di Taif. Di Taif, Muhammad bin Abdul Wahab beserta rombongannya itu melakukan pembunuhan, kemudian perampokan, perampasan, menghancurkan masjidnya Abdullah bin Abbas. Loh, kalau ini tuduhan, ini di buku ini ada ini saya tidak mengarang. Ini bukunya. Ini kalau tidak percaya, saya tidak mengarang.
Ini asli. Kemudian tidak hanya di kitab ini saja, bahkan Wahabi itu juga ditolak dan pernah membuat kericuhan di daerahnya Imam At-Tijani. Imam At-Tijani yang terkenal torekohnya itu suka dengan sholawatan, tahlilan dan lain-lain. Di dalam kitab yang ini Al-Haqaiq Al-Islamiyah. Ini di sini diceritakan bahwasanya Muhammad bin Abdul Wahab beserta rombongannya itu pernah mengobrak-abrik kotanya Imam besar At-Tijani, Ahmad At-Tijani itu yang terkenal dengan Torekoh Tijaniyah. Di sana mereka melakukan pembakaran buku-buku banyak sekali. Bahkan kitab Imam besar Ahmad At-Tijani itu sebagian kan banyak sekali toh. Sebagian itu ada yang ditahrif. Kalau redaksi di sini itu ditahrif. Ditahrif itu kan dirubah, artinya dimanipulasi. Ya memang sukanya seperti itu. Ini terdapat di dalam kitab Al-Haqaiq Al-Islamiyah halaman 21. Halaman 21. Yang ini. Ini dijelaskan secara detail. Jadi di sana ada kayak semacam pembantaian terhadap siapapun yang tidak setuju dengan pemahaman Muhammad bin Abdul Wahab. Itu ya pasti keliru. Akhirnya dihancurkan. Ini yang sampai teganya kan Ahmad At-Tijani ini semua pengikutnya dihancurkan, diobrak-abrik. Kitab-kitabnya itu dirubah, ditahrif, dimanipulasi. Lah, ini kan sangat mengecewakan sekali. Sejarah seperti ini kalau hilang, ini ya eman. Kita tidak boleh terpejam dengan sejarah ini. Kita harus tahu. Kemudian kalau dibilang seperti tuanku Imam Bonjol, dari sisi apa dia seperti tuanku Imam Bonjol? Nah, makanya saya berpendapat bahwa ternyata Muhammad bin Abdul Wahab itu dari dulu memang dia tidak ahli dalam bidang agama. Ya, dia ahli dalam beribadah, tapi yang namanya bukan ahli dalam agama dan keterbatasan ilmu, akhirnya dia kan memiliki sebuah ambisi menjadi seorang pemimpin agama atau imam madhab yang tidak disetarai dengan keilmuannya. Akhirnya banyak sekali protes. Di kitab ini banyak sekali yang protes. Bahkan ada disebutkan di sini di halaman awal, tadi saya sudah buka di halaman berapa ini? Sebentar. Nah, ini di halaman 12. Di sini disebutkan begini. Ulama dulu itu sudah banyak sekali yang menentang pengajaran Muhammad bin Abdul Wahab, termasuk Syekh Muhammad bin Sulaiman Al-Qurdi. Beliau ini ulama bermadhab Syafi'i. Beliau pernah mengatakan kepada Muhammad bin Abdul Wahab begini, ya bena Abdul Wahab, inni an unsihuka lillahi ta'ala antakufa lisanaka anil muslimina fa in sami'tu min syahsin annahu ya'taqidu ta'thira dhalikal mustaghos bih min dunillahi fa'arifhu as-shawab ila akhirih ya. Itu sudah pernah dibilang seperti itu. Bahkan di sebelumnya juga beliau itu Muhammad bin Abdul Wahab pernah dikasih kiriman surat-surat. Kemudian ada banyak sekali karangan-karangan kitab yang menentang pemikiran Muhammad bin Abdul Wahab, dan termasuk adiknya saudara kandungnya sendiri membuat kitab yang menentang pemikirannya Muhammad bin Abdul Wahab. Jadi tapi
naluri untuk menjadi seorang kiai, kalau kita bahasakan sekarang, naluri untuk menjadi imam madhab itu sangat luar biasa di dalam dirinya. Dia tidak mau begitu saja menghindar. Dan kebetulan dia juga mengenal seorang seorang yang dekat dengan penguasa, dan itu secara kebetulan dia mendapatkan dukungan dari penguasa. Akhirnya pada tahun di sini 1744 Raja As-Saud menggabungkan kekuatannya dengan Muhammad bin Abdul Wahab untuk membangun sebuah aliansi politik, dan ujung-ujungnya ya seperti itu. Jadi kalau saya istilahkan sekarang ya, Muhammad bin Abdul Wahab itu memang orang soleh, tapi dengan keterbatasan ilmunya, dengan kekurangan dirinya, dia itu keliru dalam berambisi ingin menjadi imam madhab. Kalau kita bahasakan di zaman sekarang, itu kayak orang yang tiba-tiba menjadi ustadz atau ingin menjadi kiai, ambisius menjadi kiai atau menjadi ustadz. Kan seperti itu ya. Nah, kemudian ini bukti nyata. Ya ini tulisan ya, tulisan bukan saya yang bilang, bahwa Muhammad bin Abdul Wahab itu memang menolak 4 madhab. Al-Wahabiyah wa nafyuha bitaklidi a'immatil madzahib. Di sini ada khusus babnya ini. Al-Wahabiyah wa nafyuha bitaklidi a'immatil madzahib. Jadi katanya mengaku Hambali toh, tapi ternyata di zamannya pun sudah ditentang banyak ulama. Sama sekali tidak mengikuti 4 madhab. Jadi ingin membangun membangun madhab sendiri, tapi dengan keterbatasan ilmu. Bahkan di sini di dalam faslun yang Al-Wahabiyah wa nafyuha bitaklidi a'immatil madzahib, ini sampai ditulis seperti ini di sini. Wa sa'ala rajulu Ahmad bin Hambal idza hafidha ar-rajulu mi'ata alfi hadisin hal yakunu faqihan. Ini ada pertanyaan seperti itu. Jadi pertanyaan ini kan pertanyaan yang menyindir keras sekali. Ada seorang lelaki yang bermadhab Ahmad bin Hambal itu tanya begini. Ketika ada seorang laki-laki, dia hafal 100 hadis, apakah dia bisa dikatakan faqih, ahli fikih? Jawab kolala, tidak. Tidak, 100 hadis belum bisa dikatakan ahli. Kemudian kola fami atai alfin, kalau 2.000, ini 100.000 ya. Idza hafidha ar-rajulu mi'ata alfin, itu 100.000 loh. Wah, banyak sekali. Apakah bisa dikatakan ahli hadis, ahli fikih? Tidak. Kemudian fami atai alfin, kalau 200.000, ya kolala, tidak lagi, tidak. Fasalah 1 mi'ati alfin, kemudian kalau 300.000 hadis, ya jelas tidak, kolala. Fa'arba'atu mi'ati alfi hadisin, kalau 400.000 hadis, ya baru kola na'am. Ya toh. Ini sindiran keras sekali. Kemudian kola na'am. Wa yuqalu in Ahmad bin Hambal ajaba an sitti mi'ati alfin an sitti mi'ati hadisin. Lah, Ahmad bin Hambal itu ketika beliau menjadi imam madhab, beliau memberikan atau menampilkan keilmuannya, hafalannya, bahwa beliau itu hafal 600.000 hadis. Artinya untuk menjadi imam madhab itu belum cukup. Tapi ternyata Muhammad bin Abdul Wahab ini seolah memaksa. Hadza wala yujhalu ahadun minna innal ulama fi kulli zamanin wa makanin kan Nawawi. Lah, orang yang hafal 600.000 hadis itu kan banyak sekali pada zaman ini.
seperti Imam Nawawi, Imam Suyuti, Al-Qadhi, Abu Yusuf, Yaqub Al-Ansori, Al-Hanafi, wal Imam Muhammad Asy-Syaibani, Al-Hanafi, wal Fakhrur Razi, wa At-Tantawi, kemudian Al-Ghazali, Ibnul Qasim, Al-Khalil bin Ishaq, dan yang lainnya. Kanu jami'an ala taqlidin bil a'immati ma'a ana kulli wahidin minhum lahu aliyat at-tuli fi kulli fanin minal funun. Walakin lama alimu annahum lam yasilu ila rutbatil ijtihadi waqifu inda haddihim wa kanu min jumlatil mutaqallidin. Tapi imam-imam besar itu tidak lantas mendirikan madhab sendiri. Mereka masih mengikuti madhab 4. Kalau Imam Nawawi kita tahu Imam Syafi'i dan yang lain-lain. Lah ini Muhammad bin Hambal ingin memaksa diri menjadi seorang imam madhabnya, tidak bisa. Makanya ditentang banyak ulama seperti itu, sahabat. Dan karena Muhammad bin Abdul Wahab ini orang yang saya istilahkan itu bejo, karena dia kan juga pernah mengenal siapa namanya Hamper itu, seorang yang dekat dengan Raja Saud. Akhirnya dia berhasil mendapat kesempatan dekat dengan penguasa. Kalau dekat dengan penguasa kan lebih mudah untuk menggalangkan aksi-aksinya. Ini sangat busuk sekali ya. Akan tetapi zaman sekarang masih ada yang bilang Muhammad bin Abdul Wahab itu seperti Imam Bonjol. Ini kan keterlaluan yang bilang, tidak tahu sejarah. Nah, dengan fakta-fakta dan keterangan-keterangan ini, kita akan terus berhati-hati. Ya kita mengakui kalau Muhammad bin Abdul Wahab itu ahli ibadah, tapi untuk dalam segi menggali hukum ditentang oleh banyak ulama karena dia selalu berambisi untuk mempercayai kepada pemahamannya sendiri. Nah, itu yang ditentang oleh banyak ulama. Dan saya kira di zaman sekarang pun pengikutnya masih banyak sekali. Kalau kita bisa istilahkan itu ya tabung-tabung, bayi tabung Wahabi itu sudah bertebaran tuh di Indonesia ini. Nah, makanya bermadhab itu sangat penting sekali. Ulama-ulama besar dulu juga bermadhab. Dan kalau ada klaim bahwa Muhammad bin Abdul Wahab ini adalah pengikut madhab Ibnu Hambal, nah itu ulama dari dulu itu sudah menyatakan Muhammad bin Abdul Wahab itu tidak bermadhab. Mau apa coba? Ya, kalau itu terserah Anda semuanya percaya yang mana. Tapi kalau saya tetap bersikukuh dengan kitab ini, dan sebenarnya masih ada banyak sekali kitab-kitab lain yang menolak tentang paham Wahabi. Kalau di kitab ini disebutkan ada beratus-ratus. Kalau sampai zaman sekarang mungkin sudah beribu-ribu. Mulai dari yang bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Arab, dan lain-lain. Seperti itu, sahabat. Ya, untuk lebih lanjutnya nanti kita akan bisa lanjutkan di video yang lain mungkin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.